ini, ya. Mari kita memuji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Baik, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Baik, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan Tuhan boleh curahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kemampuan kami. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau boleh memberkati pada ini ya Tuhan. Kiranya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kita angkat satu pujian yang mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Kami datang menyembah memuliakan nama-Mu. Mari kita bersama-sama katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu
hati-hati semua di tanah Tuhan yang rindu dialiri oleh air kebenaran firman Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan, berkati hidup kami ya Tuhan. Katakan bagaikan tanah Tuhan. Bagaikan tanah yang merindukan air, berikanlah jiwaku, berikanlah jiwaku, haus akan aku rindu selalu, hadirku di hidupku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sekalipun cuaca hujan, kami tetap bersukacita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk teknologi yang boleh memungkinkan kami tetap berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan bersama-sama menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, semua kami rindu diberkati oleh firman. Dan kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang mendengar suara saya lambaikan tangan. Shalom. Nah, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kita bersama-sama beribadah ya. Ini ya kecanggihan teknologi ya. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Kalau jelas didengar, buat tanda jempol. Jelas ya, baik, baik. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Kita mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal yang pertama. Karena ada di gereja hujan deras, supaya mereka bisa dengar, saya pakai mic ya, Bapak Ibu. Coba, putar aja gitu. Enggak, bikinkan, putar. Ya, 2 Timotius, ya. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan.
dari 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius ya, ayatnya yang pertama. Udah, ke bawah. Turunkan lagi, turunkan. Nah, ini. Iya, ini. Oke. Ya, baik. 2 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya, kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Kita nanti akan diskusi, kemudian waktu Bapak Ibu mau menjawab, ya, jadi speakernya nanti di unmute. Jadi kita ganti-gantian, ya. Saya akan kasih tunjuk nanti dari sini siapa yang akan menjawab. Baik, firman Tuhan saya akan baca untuk kita sekalian. Nah, semua bisa melihat 2 Timotius pasal 1, mulai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat
kebenaran firman Allah ini, ya kita melihat bahwa Rasul Paulus yang mengingat akan anak didiknya Timotius, ya. Nah, coba kita selidiki. Nah, bagaimana pandangan dari Rasul Paulus kepada Timotius? Ya, hubungan apa yang terjadi antara ya Paulus dan Timotius? Nah, apa yang membuat Paulus terkesan dengan Timotius dan apa yang diinginkan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius ini? Ya, jadi yang pertama coba kita selidiki ya bagaimana Timotius ini di hadapan Paulus. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya kemudian sampaikan ke kita saat ini. Jadi bisa angkat tangan dan saya akan persilakan nanti. Apa yang bisa kita lihat dari hubungan Paulus dengan Timotius, ya, dan bagi Paulus, ya, kepada Timotius itu gimana ya? Siapa yang mau mulai? Apa tanggapan Paulus terhadap Timotius? Bisa angkat tangan yang mau berbicara biar saya tunjuk dari sini. Videonya diaktifkan ya, yang lain biar kita bisa lihat wajah masing-masing begitu loh. Enggak, ini ya bilang, suruh dia bilang. Ya. Oke, Pak Fabris, siap? Biar, oke, kita kasih kesempatan Pak Fabris menyampaikan penemuannya. Di unmute punya Pak Fabris. Silakan, Pak Fabris bisa bicara, silakan. Mana speakernya? Oh, iya. Masih di unmute. Oke, ya. Ya, di unmute ya, oke. Ada. Sehingga kelihatan enggak Belum bicara. Pak Fabris belum kedengaran. saya belum makan.
Ada. Nggak usah pakai headset, Pak. Ya, silakan Pak Fabris. Nggak usah pakai headset, mungkin kedengaran. Dicabut aja. Headsetnya Bapak cabut dari HP-nya, dicabut. Ya, udah Pak. Udah. Ya, baru kedengaran. Udah Pak, udah. Oke, silakan Pak, udah kedengaran. Oh Pak. iya. Ya, oke Pak. Ya, dari saya pribadi tanggapan tentang apa yang respon yang gimana pertanyaannya Pak? Maaf. Setelah kita mempelajari firman Tuhan tadi, bagaimana tanggapan Paulus kepada Timotius? Ya, penilaian Paulus. Ya, menurut pendapat saya, tanggapan Paulus terhadap anak rohaninya, yaitu Timotius, ya Paulus merasakan sukacita karena Timotius masih didapatkan mempunyai iman yang tulus ikhlas, ya, yang itu pun didapatkan dari neneknya yaitu Lois dan ibunya Eunike. Ya. Shalom. Ya. Jadi itu lanjut. yang tanggapan saya bahwa Paulus bersukacita. Paulus berita atas iman anak rohaninya, yaitu Timotius, yang masih bertumbuh di dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Baik. Terima kasih untuk Pak Fabris. Salam Pak. Ya, halo Salam. Saya mau tanya yang lain. Bisa mendengar tadi suara Pak Fabris? Bisa ya? Bisa mendengar suara Pak Fabris tadi kan? Oke. Baik. Ya, jadi yang disampaikan Pak Fabris tadi, Paulus bersukacita oleh karena imannya Timotius. Ya. Baik. Oke. Yang lain? Terus, jauh. Tadi, terus. Bawa kamu. Flashback dengan itu. Jadi. Dari Pak Agustino. Suaranya nggak jelas. Salam Bapak Ibu. Halo. Halo Pak. Apakah terdengar suara saya? Mantap Pak, mantap. Mantap, puji Tuhan. Ya, kita berbahagia sekalipun kita berjauhan ya, dapat merenungkan firman belajar bersama. Jadi di sini ungkapan syukur Rasul Paulus, dan dia berbahagia mempunyai seorang murid yang sangat memiliki iman yang luar biasa. Jadi oleh karena iman Timotius yang begitu tulus dan ikhlas, sehingga Rasul Paulus tidak pernah melupakan muridnya itu. Bahkan di situ dikatakan di ayat yang ketiga, selalu mengingat Timotius siang maupun malam. Jadi oleh karena kasih Rasul Paulus kepada muridnya, di situ Rasul Paulus memberikan suatu peringatan, mengingat muridnya di ayat yang ke-6. Ini bukan di situ. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya
berani berkorban untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Jadi apapun yang terjadi, siap berkorban sebagai Rasul Paulus. Bahkan ini dalam hal ini kita juga diajarkan melalui renungan ayat malam hari ini, kita diajarkan untuk siap berkorban. Kayak itu kayaknya bisa. Seperti yang diingat Paulus. Siap berkorban. Jadi di sini yang sangat luar biasa itu yang soal harta, tetapi yang dikorbankan di sini adalah karunia Allah demi pemberitaan Injil, sehingga banyak jiwa dimenangkan melalui pemberitaan Timotius. Seperti itu ya. Sementara seperti itu yang saya dapatkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Agustiwa. Terima kasih. Jadi dia tadi ditekankan untuk mengobarkan karunia. Ya, baik. Dari yang lain, Bapak Ibu. Ada pandangan, silakan. Salam Pak Pendeta. Ya. Sedikit ralat. Ini karena tidak memakai kacamata, jadi mengobarkan, saya baca mengorbankan. Di ayat yang ke-6. Mengobarkan. Rupanya di situ mengobarkan. Ya. Iya, betul, Pak. Kobar. Mengorbankan karunia Allah yang ada pada diri kita sehingga semakin banyak jiwa yang kita menangkan. Tetap semangat kobar Allah. Ya, baik. Dari yang lain, Bapak Ibu? Gimana sudah Keluar. Hah? Iya, ya. Baik, dari yang lain mungkin dari Pak Ben. Bisa Pak Benyamin ya, silakan. Shalom. Baik, ya. Terima kasih. Saya sangat susah ini pakai Alkitab, kecil sekali tulisannya, tetapi saya mencoba apa yang saya dapat bahwa di sini yang saya lihat adalah Timotius adalah dikatakan ya dia adalah murid, walaupun dia hanya murid, tapi Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius, anakku. Ya, jadi ada hubungan yang luar biasa, baik saat mereka bersama-sama. Nah, dengan hubungan yang luar biasa, kan saat di penjara pun mereka punya hubungan yang luar biasa. Nah, itu hal yang membuat Paulus sangat di situ bersyukur ya. Aku mengucap syukur kepada Allah ya, di mana Timotius ini benar-benar memiliki hati yang murni, dikatakan di situ di ayat yang kedua, hubungan yang
ya saya. Jadi tidak terbatas saat mereka hanya bersenang dalam suasana senang, tetapi dalam suka dan duka hubungan mereka tetap terjalin luar biasa. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Ben. Teman-teman di rumah tadi mendengar ya. Jadi ada hubungan tidak hanya semacam untuk murid, tetapi juga anak ya, seperti itu. Ada keakraban, kedekatan ya, antara Paulus dan Timotius sebagai anak didik. Baik. Dari Bapak Ibu yang lain silakan. Shalom. Halo. Mungkin dari ya, Ibu silakan Bu. Ya, shalom. Puji Tuhan, dari pembacaan kita, di mana diberi satu perikop, judul perikop adalah ucapan syukur dan nasihat. Ya, saya lihat kalau dari saya di sini bagaimana Rasul Paulus ya mempunyai anak rohani yaitu Timotius. Ya, Rasul Paulus begitu bangga, senang melihat perkembangan iman anak rohaninya yaitu Timotius. Ya, bagaimana iman Timotius terus bertumbuh dan juga Rasul Paulus terus untuk membawa dia dalam doa, dikatakan siang dan malam ya mendoakan. Dan yang menjadi penekanan di sini bagi saya yaitu ayatnya yang ke-7. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan terus kepada Timotius untuk terus jangan takut di dalam penginjilan, jangan takut di dalam menyaksikan kebaikan Tuhan, jangan takut untuk terus membawa jiwa kepada Tuhan Yesus ya. Begitupun dengan kita di dalam kehidupan kita. Ya mungkin banyak tantangan sekarang, banyak yang menghalangi kita. Tetapi kita kembali kalau melihat dan belajar dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius bahwa jangan takut. Ya, jangan takut untuk terus melayani, untuk terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Di dalam lingkungan kecil kita, mungkin di keluarga kita, di masyarakat, ya dimanapun kita berada. Ya, mungkin itu saja dulu yang saya ambil dari perikop ini. Terima kasih. Ya, bersyukur ya dari Ibu Pablis tadi, jangan takut, semangat melayani, amin. Amin. Jangan takut, ya jangan takut. Nah, oke, ini menarik ya, bukan roh ketakutan. Jadi pelayan Tuhan bukan pribadi-pribadi penakut, tetapi pemberani, ya roh yang membangkitkan. Nah, itu yang ditekankan Paulus kepada Timotius, walaupun dia sebagai anak muda, ya diminta untuk tetap bersemangat ya, mengobarkan karunia tadi. Baik, dari Bapak Ibu yang lain silakan.
Atau dari Ibu Pendeta, silakan. Ada? Belum? Silakan yang Ibu Monik, apa yang didapatkan? Speakernya masih di... ya, oke. Lanjut, Bu, lanjut. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Kalau menurut saya, hubungan Paulus dengan Timotius baik kepada muridnya, seperti ayat yang sudah disampaikan tadi, untuk menguatkan kepada Paulus, kepada Timotius, dan sama juga dengan ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan. Ya. Sudah, Bu? Sudah. Ya, menarik di sana tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan. Jadi yang dipercayakan. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini kepercayaan. Saudara, kita sekalian melayani ini kepercayaan. Amin. Ini kepercayaan, dan semua pelayanan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, jemaat yang Tuhan percayakan kita layani ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita terus semangat melayani. Ya. Baik. Ada lagi dari yang lain? Ibu Mayun? Silakan. Shalom Pak. Shalom, shalom. Shalom. Masih sama dengan yang lain Pak, saya masih menyimak. Belum Pak. Belum? Belum. Baik. Dari Ibu Ya, Agustiwo. belum Pak, masih menyimak saja. Oke, boleh. Dari Ibu Agustiwo tadi, Ibu Agustiwo. Salam Pak. Iya, salam Pak. Shalom. Salam semuanya. Dari yang saya dapatkan dari Paulus untuk Timotius ialah yang ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat ini mengatakan kepada Paulus mengingatkan Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada Tuhan sebagai ajaran yang sehat dari Tuhan, dan lakukanlah itu dalam iman, dengan kasih dan dengan kerendahan hati. Dan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, hikmat maupun kebijaksanaan yang dituntun oleh Roh Kudus, bisa kita lakukan
di dalam diri kita dan dapat kita pelihara dengan baik. Itu saja dari saya. Salam. Baik. Terima kasih Ibu Agustiwe. Ya, menarik ya. Dikatakan peliharalah harta yang indah. Oke, harta yang indah itu yang mana? Bapak Ibu. Harta yang indah yang dimaksud apa ya? Pak Fabris. Keselamatan, karunia. Keselamatan, Pak. Keselamatan? Mahkota, harta, mahkota kehidupan. Oke, coba kalau dibaca ayat 13, tadi sudah dibaca. Kasih dan iman. Ayat 13 dan 14 itu. Peganglah Iman dan kasih. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar. Peliharalah harta yang indah. Jadi harta yang indah itu yang mana? Firman, Pak. Firman ya? Firman, apa lagi? Firman. Iman dan kasih. Ajaran sehat. Injil. Ya. Jadi Paulus memberikan pengajaran yang benar kepada Timotius. Kebenaran firman, ya tadi, firman. Jadi ternyata pelajaran kita tentang firman ini adalah harta yang indah. Saudara belajar firman Allah, mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, ya mendapatkan ajaran yang sehat adalah harta yang indah. Amin. Jadi saudara kita sekarang sedang melihara harta yang indah, mendapatkan harta yang indah. Ya. Nah, harta yang indah itu dipercayakan kepada kita oleh Nah, harta yang indah ini mau kita Saudara punya harta yang indah, mau diapakan itu? Dibagikan kepada orang lain. Percayakanlah juga kepada orang lain. Jadi, Bapak Ibu, yang sinam, yang kesukaannya bersaksi, membagikan harta yang indah. Amin. Kalau setuju buat tanda begini, tanda jempol. Bisa enggak? Oke. Jadi kita harus harta yang indah. Nah, itu. Baru 2 jempolnya. Yang lain sedang cari jempol. Jadi kami enggak? Cari jempol. Itu dia jempolnya. Oke, 2. Ini jempol 3. Mantap. Percayakan. Jadi begini Bapak Ibu, yang kita lakukan belajar firman itu harta. Kadang-kadang orang berpikir begini, kalau saya ada gajinya, ada upahnya, baru saya lakukan. Padahal ya firman Tuhan ini adalah harta yang mahal. Siapa yang tidak butuh harta? Semua orang membutuhkan harta, berarti semua orang membutuhkan firman. Jadi waktu saudara dan saya membagikan firman, orang lain butuh. Maka ini mendorong kita mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ini mendorong kita untuk terus melayani sampai garis akhir. Amin. Melayani sampai garis akhir. Yang setuju kasih jempol. Melayani sampai garis akhir. Yang setuju kasih jempol.
Sudah ketemu belum jempolnya di HP-nya ada jempol, sudah ketemu. Oke. Nah, Bu Moni pintar tuh. Bu Moni sudah keluar jempolnya. Nah, haleluya. Jempol besar tadi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi masukan, silakan. Ini menarik sekali. Jadi tadi iman, bersukacita, ya, kemudian iman daripada Timotius, minta dikobarkan semangatnya, harta yang mahal, ya harta harus dipelihara. Jadi sebagai pelayan Tuhan, peliharalah itu. Jadi kita harus belajar banyak. Nah, besok kita mulai lagi pelatihan yang sangat bagus untuk kemudian kita harus melatih orang lain. Ya, ini waktunya kita terus melayani. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih memberikan tanggapan. Ada yang baru menemukan barangkali, wah ini bagus sekali, ini penting untuk kita. Jadi ini nanti kita melihat semacam regenerasi. Jadi kita harus mempersiapkan orang-orang muda juga untuk melayani. Jangan sampai nanti regenerasi kita nggak ada, berbahaya sekali. Jadi antara Paulus, Timotius, lihat tadi, Timotius punya iman karena papa mamanya punya iman. Papa mamanya punya iman karena kakek neneknya punya iman. Jadi diwariskan. Nah, Paulus sebagai pelayan Tuhan mewariskan kepada Timotius. Jadi kalau Paulus sudah tidak ada, Timotius akan melanjutkan garis pelayanan itu. Ya. Jadi pelihara harta yang mahal tadi. Nah, ternyata sangat terkesan sekali Paulus kepada Timotius. Tadi imannya, kemudian perjuangan Timotius. Ya, coba kita lihat ayat yang berikut ya. Ayat 4. Ya, ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuh kesukaanku. Jadi yang diingat oleh Paulus waktu bersama dengan Timotius adalah air mata Timotius. Bukan air mata buaya. Bukan air mata karena dia cengeng, bukan. Tapi air mata yang di sini adalah karena pelayanan, karena menangisi jiwa-jiwa, karena bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Jadi air mata inilah yang membuat Rasul Paulus terkenang. Ya, bukan karena baru menghadapi masalah pelayanan kemudian nangis. Bukan cemen, bukan. Ya, dan ini harus kita teladani waktu Bapak Ibu melayani kemudian berhadapan dengan tantangan, ya jangan mundur, jangan menangis, jangan sedih oleh karena tantangan itu. Tetapi air mata kita haruslah karena menangisi jiwa-jiwa. Amin. Jadi kita melihat misalnya begini, di jemaat yang kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Agustio. Ya, ada jemaat yang belum diberkati pernikahannya. Saya katakan ke Pak Agustio, oke Pak, ambil, tangkap 1 pasang, 2 pasang, terus doakan, tangisi. Nah, itu maksudnya menangis, Tuhan, keluarga ini Tuhan, supaya dikuduskan pernikahannya. Nah, mungkin Pak Fabris dan Ibu melihat ada 2 keluarga yang belum diberkati, menangisi itu supaya bertobat. Ibu Moni melihat ada anak-anak muda kok kelakuannya seperti itu, menangisi anak-anak muda, menangisi ya seperti itu. Ibu Mayun melihat ada di dalam jemaat yang tidak terlayani, kemudian menangisi. Ya, pemuda-pemudi ketika melihat anak-anak sekolah minggu tidak terlayani dengan baik, menangisi. Jadi kita menangisi ya jiwa-jiwa itu. Misalnya Pak Ben bisa melihat di lingkungannya
tentang kerohanian tidak ada, menangisi. Ya, kemudian kita ingat ada seperti di Myanmar, ya, bagaimana saudara-saudara kita mengalami penderitaan sangat mengerikan dan kita menangisi jiwa-jiwa itu. Nah, pertanyaannya, sudah sejauh mana air mata kita menetes? Kalau Bapak Ibu menangisi jiwa-jiwa ditampung, sudah ada 1 gelas belum air matanya? Siapa yang sudah ada air matanya menetes, kemudian kalau ditampung sudah ada 1 gelas? Coba kasih jempol. Kalau sudah ada air mata itu, kalau ditampung ternyata sudah 1 gelas. Ada? Belum ya? Nah, harus menangis. Ya, satu ketika almarhum Pendeta Kris Marantika sebagai rektor di STII Jogja. Kemudian ada mahasiswa sudah sampai tingkat 3, belum ada baptisan, belum ada CP-nya. Ya, kemudian dia panggil, Pak Kris Marantika panggil orang ini, namanya Bapak Pendeta Parlauman Gultom, waktu itu masih mahasiswa. Nah, terus Pak Pendeta Kris Marantika katakan begini, Dek, matamu lihat mataku. Dek, matamu lihat mataku. Nah, kemudian bilang, kulihat matamu belum menangisi jiwa-jiwa. Kulihat matamu belum mengeluarkan air mata untuk jiwa-jiwa itu. Nah, Bapak Perlaungan itu tertunduk dan dia berkata, betul, saya belum menangisi jiwa-jiwa itu. Nah, setelah pertemuan itu, Bapak ini ya waktu itu masih anak muda, dia menangisi jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi? Satu kampung bertobat. Satu kampung bertobat. Gereja GKAI berdiri, Gereja Kristen Alkitab Indonesia, gerejanya Ibu Pendeta dulu, ya, berdiri karena ada air mata. Jadi kalau pelayanan kita belum menghasilkan jiwa-jiwa, mungkin kita belum menangisi mereka. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, maka Rasul Paulus sangat terkesan, ya, terkenang akan air matamu. Ya, kira-kira begini, saya sebagai pendeta dan melihat majelis pengurus pelayan Tuhan, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Karena menangisi jiwa-jiwa. Jangan sampai saya datang, kemudian saya katakan, Bapak, Ibu, matanya berkaca-kaca. Sudah 2 hari tidak makan. Bukan itu. Tapi saya menangisi jiwa-jiwa, Pak. Yang orang ini nggak bertobat. Jangan, kenapa menangis? Kok ada berkaca-kaca, Bapak, Ibu, Nona? Kenapa? Aduh, sedih. Ya, gaji saya dipotong setengah. Wah, bukan itu. Bukan menangis karena gaji kurang. Bukan. Tetapi ada yang sakit. Dia belum percaya Yesus. Saya ingin dia percaya Yesus. Sebelum dia mati, sebelum dia dipanggil Tuhan. Supaya dia berjumpa Yesus. Untuk itulah aku menangis. Nah, kira-kira begitu. Amin. 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 Yang amin kasih tanda begini. Amin. 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 Nah, tanda doa. Baik, Bapak Ibu, ya mungkin masih ada yang menemukan hal-hal baru. Mari kita gali. Ini adalah bagaimana kita terus bersemangat, bergiat melayani. Tadi sudah diingatkan, bukan roh ketakutan kita, bukan. Tapi roh yang membangkitkan. Jadi semangat kita terus melayani, bukan mundur, bukan. Ya, apapun kesulitan yang kita alami, kalau memang kita harus mengeluarkan air mata dalam pelayanan ini, ayo kita mengeluarkan air mata. Nanti kita tampung sama-sama, kemudian kita ukur sudah berapa gelas air mata kita. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada lagi masukan? Iya, Pak. Di ayat yang kelima, Pak. Baik, ayat yang kelima, silakan Pak.
Ya, selain tentang iman yang didapatkan oleh Rasul Paulus dari anak rohaninya, muridnya yaitu Timotius, saya mendapatkan hal baru, yaitu tentang ibunya dan neneknya Lois, neneknya Timotius yaitu Lois dan ibunya Eunike. Apa yang saya dapatkan bahwa sebagai orang tua harus menjadi panutan, ya, menjadi panutan kepada anak di dalam rumah tangga, ya. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua sehingga kita tidak memperhatikan rohani akan anak kita, ya. Bagaimana anak di dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus dalam rumah, kalau melihat orang tua mereka tidak mempunyai iman atau tidak hidup secara teratur kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi akan dilihat oleh si Timotius waktu itu, kalau mereka yang maksudnya neneknya Lois atau ibunya Eunike yang tidak mendorong atau menjadi teladan di dalam kehidupan rohaninya, ya. Jadi saya mendapatkan bahwa kita sebagai orang tua tidak melepaskan anak-anak kita untuk tidak bertumbuh di dalam kerohanian yang bagus, ya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Fabris. Ini sangat penting. Ya, jadi tolong kita sebagai orang tua tanggung jawab kita untuk anak. Ya, jangan sampai ini juga saya mau ingatkan, kita sebagai pelayan Tuhan, jangan juga asik pelayanan tapi tidak memperhatikan anak. Itu nggak benar. Ya, ada pelayan-pelayan Tuhan begitu sibuknya melayani, terbang sana, terbang sini, tapi tidak ada waktu untuk anak-anak. Itu sangat berbahaya. Ya. Tidak dianjurkan seperti itu. Ada orang berkata, kan saya sudah melayani, ya, tetapi tidak memberi waktu untuk anak. Loh, terus siapa yang akan memberikan pelayanan kepada anak? Jadi Bapak Ibu, misalnya kita ada acara di gereja, ya pastikan kalau anak-anak pun kebutuhan mereka sudah disiapkan dan dilatih, ya katakan ya tetap di rumah berdoa, papa mama pelayanan. Ya, tetapi jangan hanya ditinggalkan begitu saja. Nah, ini tadi, pengkaderan. Jadi imannya, mereka harus lihat contoh papa mamanya. Jangan juga papa mamanya mau berangkat pelayanan tapi marah-marah. Loh, nanti anak bilang, "Pak, Ma, pergi pelayanan kok marah-marah?" Bukan, sana, pergi sana. Papa, mama, mau melayani. Loh, kok mau melayani marah-marah? Jangan-jangan dipukul dulu anak ini. Waduh, jangan ya. Ya Pak Agus ya. Masa Pak Suryanya dipukul dulu. Harus di rumah. Wah, jangan. Dengan lemah lembut. Di rumah dulu ya. Indra di rumah dulu. Papa mama mau ke Jimbaran jauh loh, doain ya. Itu loh, doain supaya di jalan diberkati Tuhan. Ini memang hujan. Kadang-kadang kita terpancing orang tua ini sukanya marah sama anak. Bagaimana nanti mereka melihat, loh papa mama pelayan Tuhan tapi kok marah-marah ngegas saja gitu. Ya, di pastori memang kadang-kadang ada suka gas-gas juga. Ngegas, belum apa-apa sudah ngegas. Kalau nggak Pak Pendeta ya Ibu Pendeta ngegas, ya anak-anak juga ngegas, akhirnya gas-gasan semuanya. Ya, tetapi tetap doa bersama. Ya, oke, ini diskusi. Nah, sedikit contoh. Kemarin waktu kita hamba-hamba Tuhan di sini, diskusinya agak keras-keras. Terus Eldo datang. Kok diskusinya kayak gitu? Saya bilang itu kelas tinggi. Ya, enggak apa-apa, itu bagus itu. Tetapi kan akhirnya doa. Kita kan berdoa, bergandeng tangan, menyembah Tuhan. Oh, begitu ya. Tapi dia bilang, pendeta-pendeta diskusinya kok kayak gitu katanya. Kok ada sampai marah-marah. Aduh, jadi dia melihat pendeta-pendeta mau adu jotos.
Ya, jadi ini kita sudah nah, kalau kita mau diskusi, kalau mulai di tingkat tinggi, pasti kan nggak ada anak-anak. nanti repot, ya. Jadi kita tidak berantem, tapi diskusi tingkat tinggi. Ya, begitulah. Baik. Nah, ini penting ya, apa yang disampaikan Pak Fabris, kita harus jadi contoh bagaimana, jangan juga sibuk melayani, tapi tidak memperhatikan anak-anak, itu sangat berbahaya. Jadi, waktu ada ini kisah nyata, ya, anak pendeta ditanya, nanti nak mau jadi pendeta ya, dia tidak mau, dia bilang enggak. Kenapa? Karena papa saya pendeta waktu di gereja. Ya, tapi setelah di rumah nggak tahu saya kalau dia pendeta katanya. Karena papanya juga main pukul, main bentak juga. Jadi akhirnya kecewa anak itu. Dan dia bilang, nggak usah jadi pendeta. Jadi jemaat biasa saja. Itu jauh lebih baik. Ya, jadi artinya begini. Kita harus kasih contoh. Nah, ini semua pelayan-pelayan Tuhan ini, kita adalah contoh untuk anak-anak kita. Dan bahkan untuk generasi penerus. Amin. Ya, kita terus berjuang. Ini tanggung jawab kita, masalahnya ya gereja Sinam harus terus bergerak, bertumbuh. Karena generasi baru terus muncul. Kalau kita nggak persiapkan mereka, mau jadi apa nanti pelayanan di Sinam? Karena mereka yang akan meneruskannya. Baik, silakan ada lagi. Hubungan Paulus dengan Timotius dan bagaimana pandangan Paulus, arahan Paulus kepada Timotius ini luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada masukan lagi. Ya, waktu menunjukkan jam 7:21. Nah, satu lagi mungkin saya perlu sampaikan. Ya, di ayat 8. Nah, dikatakan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saya mau bertanya, pernahkah kita malu bersaksi? Pernahkah kita malu bersaksi? Malu padahal ada keluarga kita yang belum percaya, ada teman-teman kita belum percaya, kok kenapa kita malu? Atau pertanyaan gini, malukah atau kurang berani? Atau sungkan? Atau segan? Nah, ini kita harus latih bagaimana kita mulai bisa masuk untuk bersaksi. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang sudah memulai bersaksi kepada teman-teman atau keluarga? Kita mau dengar dulu. Silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang belum pernah sama sekali bersaksi? Menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Sudah ya? Ibu Mayun pernah bersaksi ke keluarga? Pernah, Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi sampaikan aja bersaksi, misalnya begini, kayak ibu kemarin orang tua sakit, tinggal katakan Tuhan Yesus akan tolong dan meme gitu aja. Itu bersaksi. Kami akan doakan Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Nah, itu pendekatan begitu. Ya. Siap. Baik. Ada lagi? Jangan malu bersaksi. Ini. Dan ini penting dan Rasul Paulus tekankan itu. Nah, gereja kita adalah gereja yang bersaksi. Nah, jadi
visi misi kita, sasaran kita adalah begini, bukan hanya pengurus yang bersaksi, bukan hanya pelayan Tuhan, tapi semua jemaat kita latih nanti untuk bisa bersaksi. Jadi semua jemaat harus bisa bawa jiwa baru kepada Tuhan. Inilah tanggung jawab kita. Ya, karena ini harta yang sangat mahal, harta yang berharga, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dipercayakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dapat belajar banyak, punya pengetahuan yang banyak tentang kebenaran firman, berarti ada banyak yang akan kita bagikan. Nah, pertemuan kita besok jam 7 itu kita belajar banyak. Nah, sasarannya adalah setelah kita belajar bersama, Bapak Ibu nanti serius mengikutinya, kita setelah lulus itu kita akan melatih orang lain. Ya, siap? Ada amin? Ya, yang ada amin kasih jempol. Oke. Yang belum bisa cari jempol nanti kita belajar. Baik, ini sangat menarik ya. Di gereja masih hujan deras. Itu suaranya agak bunyi-bunyi ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita baru pemula belajar, sama-sama belajar. Sebenarnya tempatnya yang bagus ini adalah harus satu-satu jauh-jauh. Di rumah masing-masing dan jauh-jauh maka suaranya bening, bersih. Jadi kalau kumpul itu bergema. Nah, untuk malam hari ini pelajaran kita walaupun tidak terlalu memuaskan sekali, cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Ada masukan? Kayaknya Pak Agustiwo dan Ibu tadi diskusi, ada masukan? Baik, karena diminta, saya kembali. Jadi di sini betul, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jadi jangan malu untuk kita bersaksi. Kenapa kita jangan malu? Ini merupakan sudah menjadi suatu ketetapan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita kembali kepada firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Jadi sudah sangat jelas sekali kita di sini sudah ditetapkan sebagai pemberita akan pengajaran yang benar. Pengajaran tentang Tuhan Yesus, yaitu Injil itu tentang keselamatan dari Tuhan Yesus, bukan pengajaran yang lain. Jadi ini sudah menjadi ketetapan kita untuk menjadi saksi Kristus. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi mengenai bersaksi tidak harus kita menyampaikan suatu pengajaran. Ya ada yang bisa. Jadi kan karunia itu kita berbeda-beda dapatkan. Ada yang bisa mengajarkan, ada yang bisa melakukan dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang tidak bisa menyampaikan suatu pengajaran, ya melalui tindakan hidup lah. Bagaimana sikap hidup kita kepada teman-teman, bagaimana sikap hidup kita di dalam keluarga, sikap hidup suami istri, sikap hidup seorang anak kepada orang tua seperti itu. Jadi itu sudah menjadi itu sudah secara tidak langsung kita sudah menjadi saksi atau menjadi pemberita Injil. Jadi yang terlebih dahulu adalah sikap kita atau perilaku kita harus dibenahi supaya tercermin sikap Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi yang sering orang bilang, ya kita harus selalu sabar. Jangan sampai ada istilah gas mengegas di antara kita. Ya, seperti itu yang saya dapat tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih Pak Agustiwo ya masukannya. Jadi untuk terus kita semangat bersaksi, semangat melayani, ya sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita terus kita kobarkan ya. Baik. Ya di gereja hujan semakin deras
Jadi kita bersyukur hari ini kita belajar. Bapak Ibu nanti tolong pelajari lagi secara mandiri, temukan hal-hal yang penting. Jadi untuk merenungkannya, temukan hal-hal yang penting untuk kemudian cari aplikasinya. Untuk kita apa yang bisa kita terapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini khusus pelayan Tuhan, melayani. Ya seperti hari ini saya sendiri baru mendapatkan berkat yang sangat luar biasa tentang harta. Ya setelah kita diskusi baru muncul tadi itu harta yang sangat berharga. Ya, ini dengan kita bisa saling diskusi seperti ini, ada yang kita dapatkan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa. Ya seperti kebiasaan kita menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan, dan semua kita yang siap melayani, kita mengangkat tangan kita. Ada lagi? Atau langsung doa aja ya? Ya. Baik, kita masuk saja dalam doa karena hujan deras juga di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita berserah untuk pelayanan kita hari Jumat. Besok ada latihan. Juga kita berdoa untuk acara besok, acara pelatihan itu. Nah, setiap kita yang siap ambil bagian dalam pelayanan, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita mau masuk dalam doa. Semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan, yang siap melayani, ya kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pelajaran pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, harta yang sangat berharga, yaitu kebenaran firman Allah dan panggilan bagi kami untuk melayani adalah sesuatu yang sangat berharga, mulia, dan ini adalah karunia Tuhan bagi kami, kepercayaan daripada Tuhan, pemberian Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami memelihara harta yang berharga ini, dan kami boleh membagikannya kepada banyak orang. Tuhan, kami mengangkat tangan kami hamba-hambamu siap melayani, berkomitmen memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapa, sesuai dengan karunia yang kami miliki, supaya kami kobarkan ya Tuhan. Kami kobarkan karunia itu Tuhan, dan waktu yang ada kami gunakan dengan baik, sehingga ada lagi anak-anak didik rohani kami, generasi penerus yang kami persiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kami percaya tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan. Semua pelayan-Mu Tuhan, berkatilah, dan saudara-saudara kami, pelayan-pelayan-Mu yang tidak dapat bergabung malam hari ini, mungkin faktor cuaca atau Zoom yang kurang bisa diterima di tempat mereka. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, pakailah kami hamba-hambamu ini untuk terus giat melayani. Bahkan kami boleh memiliki iman yang kami turunkan juga kepada generasi penerus, kepada anak-anak kami Tuhan, supaya mereka pun dapat mencontoh yang benar dari kehidupan kami, pelayan-pelayan-Mu. Bilang Kau Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat Sinam dimanapun berada. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan lindungi yang sakit, diberi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang bergumul mengenai keuangan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat diberkati Tuhan, dan setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah kiranya berkat damai sejahtera, anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.